Barang siapa dalam keadaan genting bertawassul dengan 3 aulia tersebut dari Bani Alawi, maka kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan, wasilah mereka ahlullah. Dengan apa? Dengan izin Allah. Siapa mereka? 3 aulia dari keturunan Bani Alawi. Janganlah dari kalangan mereka yang mereka selalu kultuskan, selalu besar-besarkan, dari klan-klan mereka, dari Habib Alawi. Kalau memang diperbolehkan ya bertawassul dengan orang sudah meninggal dunia, tentu ada riwayat dari hadis maupun dalil dari Al-Quran maupun pernyataan para ulama. Boleh bertawassul dengan para sahabat Nabi, boleh bertawassul dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, padahal mereka adalah generasi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Video yang akan kita reaction kali ini, teman-teman, subhanallah, ini sangat parah, teman-teman, dan sangat menjurus kepada 2 hal, yaitu perkara bid'ah maupun kesyirikan. Kedua hal tersebut sangat berbahaya. Di mana video ini, teman-teman, ada seorang habib yang menganjurkan kita ketika kalian dalam kondisi yang sangat genting, sangat butuh ya, sangat mendesak, maka kalian bisa memanggil 3 di antara waliullah dari kalangan Ba'alawi. Dan tentunya, teman-teman, 3 wali ini yang dia sebut adalah telah meninggal dunia. Nah, ini subhanallah, ini sangat menjurus kepada perkara kesyirikan. Artinya mereka menganjurkan kita untuk bertawasul kepada habib-habib mereka atau wali-wali mereka yang telah meninggal dunia. Subhanallah, ini keyakinan di antara mereka, teman-teman, yaitu bisa memanggil rohnya orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan habaib-habaib mereka guna untuk menolong kita. Meskipun di ujung videonya dia mengatakan atas izin Allah Azza wa Jalla, dan ini tidak benar, teman-teman, tidak benar sama sekali. Bahkan saya katakan tadi, perkara seperti ini bisa menjurus kepada 2 hal. Yang pertama adalah perkara bid'ah, yang kedua menjurus kepada kesyirikan. Kenapa dikatakan bid'ah, teman-teman, bertawassul kepada orang sudah meninggal dunia? Kita lihat, kalau dia bertawassul kepada orang yang meninggal dunia dengan mengatakan misalkan seperti ini, wahai syekh atau wahai wali ini ya, mintakan kepada Allah Azza wa Jalla, penuhi hajatku wahai Allah Azza wa Jalla, melalui perantara wali yang sudah meninggal dunia ini, maka dikatakan oleh para ulama ini adalah bid'ah. Kemudian model yang kedua, kalau dengan jelas dia mengatakan wahai syekh, wahai wali ya, kabulkanlah permohonanku ya, meskipun dia membungkus dengan kata-kata izin dari Allah, maka ini adalah perkara kesyirikan, teman-teman ya. Kalau memang seorang sudah meninggal dunia dari kalangan wali ya, bisa diseru ya untuk dimintai pertolongan, kenapa tidak minta pertolongan saja kepada Rasulullah ya? Kenapa tidak minta pertolongan saja, bertawassul kepada para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga? Atau kenapa tidak bertawassul kepada Imam Mazhab, Imam Syafi'i ya, Imam Hanafi, Maliki, Hambali? Atau kenapa pula tidak bertawassul dengan sekelas Imam Bukhari? Kenapa harus dengan habib-habib mereka dari kalangan Ba'alawi? Jelas video ini beliau menyebutkan dari kalangan Ba'alawi ya, 3 wali dari kalangan Ba'alawi. Allahu Akbar. Ini bisa menjurus kepada 2 hal, teman-teman, yaitu perkara bid'ah dan perkara kesyirikan. Tidak ada orang yang sudah meninggal dunia, meskipun derajatnya seorang waliullah, bisa menolong orang yang masih hidup sedangkan dia sudah meninggal dunia. Coba antum perhatikan ya, hadis Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Kata-kata terputus ini, teman-teman, berarti orang sudah meninggal dunia ya, tidak bisa beramal lagi ya. Jangankan beramal untuk menolong orang lain ya, untuk dirinya sendiri pun tidak bisa, teman-teman. Makanya apa yang bermanfaat bagi orang sudah meninggal dunia ya 3 hal sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam lanjutan hadis tersebut, kecuali kata Rasulullah ya, melalui 3 jalan ya, dari sedekah jariyah, kemudian dari ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada umat, kemudian dari doa anak yang soleh. Kemudian, teman-teman, tidak pernah diriwayatkan juga para sahabat Nabi setelah Rasulullah meninggal dunia, kemudian para sahabat bertawassul kepada Rasulullah di kuburannya kah atau dimanapun seraya menyebut nama Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakanlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla.
agar memenuhi hajatku, keinginanku. Atau paling tidak misalkan para sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kabulkanlah permohonanku, kabulkanlah hajatku. Enggak teman-teman, tidak pernah ada riwayat seperti ini. Bahkan pernah terjadi musim paceklik di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Akan tetapi lihat, Umar bin Khattab teman-teman mendatangi paman Rasulullah, yaitu Al-Abbas. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Al-Abbas, wahai Al-Abbas, pamannya Nabi, dahulu ketika Rasulullah masih hidup, maka kami bertawassul kepadanya, memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk memenuhi hajat kami. Akan tetapi saat ini Rasulullah telah meninggal dunia, maka mohonlah wahai Al-Abbas kepada Allah Azza wa Jalla untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan hujan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, teman-teman. Kemudian banyak terjadi pertikaian ya. Setelah Rasulullah meninggal dunia, banyak terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi. Kenapa para sahabat Nabi tidak langsung datang ke kuburan Rasulullah kalau memang Rasulullah bisa dimintai pertolongan? Nah, itu sekelas Rasulullah, teman-teman, yang sudah meninggal dunia tidak bisa dijadikan untuk bertawasul karena Rasulullah telah meninggal dunia. Beda halnya, teman-teman, kita bertawasul dengan orang yang masih hidup. Dengan cara apa? Ya, kita datangi ustadz, kita datangi para kiai, para ulama yang jelas masih hidup. Kemudian kita katakan kepadanya, wahai syekh, wahai ustadz, wahai kiai, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar memenuhi permohonanku atau mengabulkan hajatku. Ini diperbolehkan, teman-teman, karena wasilah, sarana yang kita gunakan melalui ustadz, kiai, ulama masih hidup, masih bisa melakukan sesuatu. Lah kalau orang sudah meninggal dunia, jangankan membantu orang lain ya, membantu dirinya sendiri saja tidak bisa, teman-teman. Maka ini sangat berbahaya. Makanya saya katakan di awal, kalau orang bertawasul kepada orang sudah meninggal dunia dengan kata-kata misalkan seperti ini, wahai syekh ya, wahai habib ini, wahai ulama ini misalkan yang sudah meninggal dunia, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar mengabulkan hajatku, maka dikatakan oleh para ulama ini bukan kesyirikan, tapi ini perkara bid'ah. Karena dia hanya menjadikan ya habib tersebut, wali tersebut sebagai sarana agar memudahkan doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi beda hal lagi kalau misalkan ada orang bertawasul kepada orang sudah meninggal dunia dengan mengatakan, wahai Syekh Fulan, wahai Habib Fulan ya, wahai ulama ini, padahal sudah jelas meninggal dunia ya, kabulkanlah permohonanku ya. Ini jelas adalah bentuk kesyirikan dan ini berbahaya, teman-teman. Baik, kita lihat videonya. Oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ali Alawi Al-Khirid Ba'alawi fi kitabih Al-Ghurar. Beliau katakan di dalam kitab Ghurar, akhbarani, beliau mendapatkan kabar, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Ali Anal Arifin qalu, sesungguhnya para arifin, para aulia-aulia Allah telah berkata, salasa min ali Ba'alawi la tazal khailu himayatihim. Ada tiga dari keturunan para habaib minal Ba'alawi yang dimana kekuatan penjagaannya masih terus berlanjut. Wa ijabatuhum musrijatan muljamatan, dan apabila kita panggil atau bertawassul tak kala kita dalam keadaan genting, susah, atau dalam keadaan bahaya, apabila kita tawassul dan kita panggil benar-benar di dalam hati kita, maka mereka akan datang cepat dan seketika. Man da'a bihim ujib, barang siapa yang memanggil mereka, maka mereka akan jawab dan akan datang. Siapa mereka? Tiga aulia dari keturunan Bani Alawi. Wahum Alwi al-Madhkur. Yang pertama Imam Alwi al-Ghuyur Ibnul Faqihil Muqaddam. Anaknya Imam Alwi al-Ghuyur, cucunya Sayyidina Faqihil Muqaddam yang bernama Imam Ali. Beliau dijuluki Maulad Darak. Imam Ali Maulad Darak, Ibnu Alwi al-Ghuyur Ibnul Faqihil Muqaddam. Lalu yang ketiga wa Syekh Umar Muhdar dan Imam
Umar Muhdar, Ibnu Abdurrahman As-Segab, Ibnu Muhammad Maula Dawileh, Ibnu Ali Maula Darak, Ibnu Alwi Al-Ghuyur, Ibnu Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alam. Syufu magamuhum, magam mereka begitu luar biasa ayuhal ikhwan. Barang siapa dalam keadaan genting bertawassul dengan 3 aulia tersebut dari Bani Alawi, maka kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan, wasilah mereka ahlullah. Dengan apa? Dengan izin Allah. Astagfirullah, ini jelas adalah bentuk pengkultusan teman-teman. Apalagi jelas beliau mengatakan yaitu 3 waliullah dari kalangan Bani Ba'alawi. Subhanallah. Lalu apa makna firman Allah Azza wa Jalla yang setiap hari kita baca dalam sholat kita teman-teman? Di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan. Kemudian ayat yang lain yang jelas teman-teman, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Ini firman Allah Azza wa Jalla yang jelas menyerukan kepada umatnya, hamba-hambanya, yaitu berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Lalu apakah tawasul itu tidak diperbolehkan kepada manusia? Diperbolehkan teman-teman. Siapa yang mengatakan tawasul itu tidak boleh? Tapi dengan catatan, yaitu bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Artinya orang hidup tersebut yang kita mintai pertolongan, yang kita jadikan sarana untuk bertawasul, masih bisa melakukan sesuatu. Kalau orang sudah meninggal dunia teman-teman, untuk dirinya sendiri mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk orang lain. Bahkan justru orang yang sudah meninggal dunia yang didoakan. Makanya kita dianjurkan teman-teman untuk mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Itu membuktikan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu butuh doa, bukan minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan tentunya ini tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf teman-teman, baik dari kalangan para sahabat Nabi ya, yang diriwayatkan misalkan pergi mendatangi kuburan Rasulullah ya, kemudian bertawasul di depan kuburan Rasulullah, atau misalkan di mana saja ya, dengan cara menyeru nama Rasulullah, wahai Rasulullah, misalkan para sahabat bersungguh-sungguh ya menyeru Rasulullah ya, memohon bantuan kepada Rasulullah. Tidak ada sama sekali teman-teman, tidak ada sama sekali. Bukankah setelah Rasulullah meninggal dunia ya, banyak terjadi perselisihan ya, akan tetapi apakah mereka mencari solusi di depan kuburan Nabi dengan cara bertawasul, wahai Rasulullah ya, tunjukkanlah solusi bagi permasalahan kami? Enggak ada riwayat seperti itu teman-teman ya. Bahkan yang ada adalah Umar bin Khattab mendatangi paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas, untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan hujan, karena pernah terjadi musim kekeringan, musim paceklik di masa Umar bin Khattab. Ini jelas teman-teman perkara kesyirikan, yaitu dengan jelas dia mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh menyeru 3 wali ini dari kalangan Ba'alawi, maka dia akan datang memberikan kita keajaiban-keajaiban. Meskipun dia bungkus di ujung video dengan mengatakan atas izin Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin akan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman, apalagi ini menyeru manusia yang sudah meninggal dunia. Jangankan teman-teman menyeru wali-wali mereka, coba silahkan antum praktikkan ya. Coba seru Nabi Muhammad ya. Apakah bisa Nabi Muhammad datang ya teman-teman? Janganlah dari kalangan mereka yang mereka selalu kultuskan, selalu besar-besarkan, dari klan-klan mereka, dari Habib Ba'alawi, dari wali-wali kalangan Ba'alawi. Coba antum praktikkan teman-teman. Seru Imam Syafi'i, seru para sahabat Nabi. Coba apakah bisa para sahabat Nabi tiba-tiba datang ya, sebagaimana klaim mereka? Allahu Akbar teman-teman. Ini nyata adalah sebuah bentuk pengkultusan, menghususkan wali-wali mereka dan menganggap wali-wali dari kalangan mereka, dari kalangan Ba'alawi ini memiliki kehebatan ya, memiliki keluar biasaan teman-teman, memiliki karomah-karomah tertentu. Gak ada teman-teman. Kalau memang diperbolehkan ya bertawasul dengan orang sudah meninggal dunia, tentu ada riwayat dari hadis maupun dalil dari Al-Quran maupun pernyataan para ulama boleh bertawasul dengan para sahabat Nabi,
boleh bertawassul dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, padahal mereka adalah generasi terbaik. Teman-teman ya, para sahabat Nabi jelas dijamin masuk surga, seperti disebutkan 10 orang sahabat. Kemudian peserta Ahlul Badar, teman-teman. Kemudian Bilal bin Abi Rabbah. Pernahkah ada riwayat ya, para sahabat Nabi bertawassul kepada Bilal bin Abi Rabbah atau bertawassul kepada para sahabat Nabi yang lebih dulu meninggal dunia? Ataupun di kalangan para tabi'in ya, pernahkah tidak mereka bertawassul kepada para sahabat Nabi yang jelas tabi'in itu adalah muridnya para sahabat Nabi? Kemudian pernah tidak antum menemukan sebuah kitab dari kalangan para ulama ahlul hadis ya, di mana dibolehkan bertawassul kepada Imam Syafi'i, menyebut nama Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, wahai Maliki, wahai Hambali, wahai Imam Bukhari ya, datanglah ya agar hajatku terpenuhi, mudahkanlah doaku terkabulkan. Nggak ada, hanya ada di kitab-kitab karangan mereka dan melalui cerita-cerita dan cerita, katanya dan katanya. Ini nyata teman-teman, bentuk pengkultusan untuk membesar-besarkan klan mereka dari kalangan Ba'alawi. Karena dia jelas menyebutkan 3 wali dari kalangan Ba'alawi. Maka ini tidak benar teman-teman. Bahkan ini sangat berbahaya, menjurus kepada perkara kesyirikan. Ingat, perkara kesyirikan ini teman-teman, kalau kita meninggal dunia, apalagi membawa perkara kesyirikan, terutama syirik besar, maka bisa-bisa Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kita teman-teman. Dan kita kekal di dalam neraka jahanam. Ya, ini firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Kemudian teman-teman, hadis Rasulullah SAW, "Man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka dia ditempatkan di neraka jahanam. Maka ini berbahaya teman-teman. Dan perkara kesyirikan ini, apalagi syirik besar, bisa menghancurkan seluruh amalan-amalan yang lain. Firman Allah Azza wa Jalla, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam setiap amalannya, maka lenyaplah seluruh amalannya teman-teman. Tetapi sebaliknya, ketika orang banyak berbuat maksiat, tapi ini bukan anjuran untuk berbuat maksiat teman-teman. Tapi ini perkataan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi ya, di situ disebutkan, barang siapa datang kepadaku dengan membawa dosa ya sebanyak gunung, akan tetapi dia tidak berbuat kesyirikan kepadaku, maka aku tidak peduli, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan mengampuninya. Nah, inilah keistimewaan teman-teman orang-orang yang bertauhid, memurnikan ya ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bertawassul, tapi bertawassul yang hak, yaitu dengan orang yang masih hidup, atau bertawassul dengan amal soleh. Ini diperbolehkan, atau bertawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik teman-teman, maka ini diperbolehkan. Dan inilah bahayanya mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, apalagi masuk kategori syirkul akbar, syirik besar, maka ini bisa memasukkan kita ke neraka jahanam teman-teman, dan kekal selama-lamanya teman-teman. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat untuk kita semua sebagai saudara muslim, untuk saling mengingatkan teman-teman akan perkara yang mana yang boleh untuk diikuti dan mana yang wajib untuk ditinggalkan. Apalagi ini teman-teman berbicara masalah akidah ya, di mana kaum muslimin wajib untuk meyakini bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang dimintai pertolongan. Adapun masalah tawassul itu ada bab-babnya teman-teman, dan bertawassul itu diperbolehkan dengan catatan tertentu, yaitu melalui manusia yang masih hidup, yang masih bisa melakukan sesuatu, bukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang dia sendiri ya tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri, apalagi membantu orang lain. Dan bahkan justru orang sudah meninggal dunia itulah yang wajib untuk kita doakan, semoga Allah Azza wa Jalla meringankan siksa kuburannya dan ditempatkan di tempat yang mulia. Ini yang mesti kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal dunia teman-teman, bukan justru mendatangi kuburan kemudian bertawassul meminta-minta kepada si penghuni kubur tersebut. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.